Komunitas Ludruk Jakarta melaksanakan pagelaran kesenian Ludruk Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu malam, tanggal 25 Februari tahun 2023. Pagelaran yang disiarkan secara live streaming itu mempersembahkan lakon Sarip Tambah Soro. Pagelaran dibuka dengan fashion show dan dilanjut dengan kur bedayan. Kemudian sajian tari remo yang dibawakan oleh Eni Sulistiowati. Selanjutnya persembahan dagelan bersama Tatok Ngelantur, Ishak Marsyanda, dan Umroh Gusi. Para pemain ludruk dengan lakon Sarip Tambah Soro itu diantaranya Joko Dewo, Sus Elin, Ninik Canda, Armen Effendi, Eni Sulistiowati, Henry, Cak Batin, Dewi Katayama, Oki Pradana, Susan Hauke, Linda, Shanti GSW, Nia Rahmania, Adi Yahya, Slamet Koplak, Cak Wiji, Wahyu Cheng Blong, Lucy Daiva dan pengiring gawang gamelan Catur Yudianto. Lakon Sarip Tambah Soro disutradarai oleh Soang Iswandi Sujiman dan naskah Astrada karya Joko Dewo. Sarip Tambah Soro berkisah tentang ulah seseorang yang tidak amanah ketika mengkoordinir bantuan sembako. Sembako yang harusnya diterima warga, justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kalau di Jawa Timur pada umumnya, khususnya Surabaya, itu ada legenda Sarip Tambah Oso. Tapi saya sebenarnya tidak ada kaitan dengan Sarip Tambah Oso sama sekali. Nama Sarip itu tidak hanya ada di Sidoarjo, di Surabaya, tempat lain juga banyak nama Sarip. Jadi Sarip Tambah Soro ini adalah menceritakan, sebenarnya simpel saja ceritanya itu. Seseorang yang dipercaya untuk menyalurkan bansos, sembako, tapi tidak disalurkan, dipakai sendiri. Nah, sebenarnya tujuan Sarip demi untuk keluarga, bagus untuk keluarga tujuannya, tapi sayang jalannya tidak sebaik yang harus dilakukan. Ya, tidak hanya di Jakarta, di Jawa Timur itu banyak perkumpulan-perkumpulan ludruk, itu juga boleh dibilang vakum. Tapi setelah, meskipun di dalam keadaan pandemi vakum, tapi anak-anak generasi sekarang di Surabaya itu ada namanya Ludruk Medang Taruna, itu anaknya muda-muda semua. Yang saya sangat acungi jempol itu anak-anak muda yang dia masih peduli dengan budaya kita. Itu yang saya acungin jempol. Karena apa? Kalau seandainya tidak ada generasi penerus, budaya kita itu akan punah tentu saja. Salah satu pemain di lakon Sarip Tambah Soro adalah Eni Sulistiowati, Ketua Bidang Humas dan Kemitraan Senawangi. Dia dipercaya membawakan tari remo, sekaligus memerankan sosok polisi wanita. Nanti saya jadi polwan. Kebetulan saya jadi polwan. Ini sesuatu yang luar biasa buat saya. Jadi biasanya kalau saya main wayang itu kan menghafalkan naskah ya. Kalau ini just penuangan aja. Jadi penuangan nanti sutradara bilang ini nanti begini, jadi di panggung dikembangkan sendiri. Istilahnya engkon karo kancani gitu kan, janjian aja sendiri sama temennya yang di frame itu gitu. Jadi saling tektokan aja, automatically di panggung gitu, tanpa ada teks, improvisasi aja. Meskipun berprofesi sebagai seniman tari, namun Eni Sulistiowati mengaku baru pertama kali tampil di panggung membawakan tari remo. Dia pernah belajar tari remo sekitar 30 tahun lalu, saat masih kuliah di IKIP Surabaya. Tapi urut-urutan penampilan ludruk, ya salah satu urutannya yaitu tari remong. Tari remong sendiri itu menggambarkan kepahlawanan, ketangkasan pemuda ya, ketangkasan pemuda, bagaimana dia bersikap gesit, gagah dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi saat itu, sebenarnya seperti itu. Dan ini digambarkan dalam sebuah tari remong, menceritakan kegagahan, kemapanan dan ketangkasan seorang pemuda, terutama pemuda Jawa Timur. Kalau sekarang Indonesia ya kita bilang itu pemuda Indonesia harus seperti itu, terengginas
tanggap Hengsa Sunuto menghadapi segala sesuatu. Sebenarnya ini materi tari remong ini kan banyak sekali ya. Tari remong itu gaya tari remong itu banyak sekali. Ada tari remong Jombang, ada gaya Malangan. Nah, saya yang bawakan tadi itu gaya Surabaya, itu ciptaan Cak Munalipata. Kebetulan saya mahasiswa seni tari IKIP Negeri Surabaya dulu tahun 89 itu saya dapat materi itu. Jadi sudah 30 tahun lebih saya mengingat-ingat kembali, ya udah ketika disambat oleh teman-teman, baiklah yang saya bisa itu, yang saya bisa berikan itu, ya sudah itu yang bisa saya berikan gitu. Karena perkembangan ludruk pada saat ini memang sangat perlu perhatian lah, kalau tidak boleh disebut memprihatinkan, artinya ini perlu perhatian bagi semua kalangan ya. Saya selalu mendengungkan bahwa kesenian tradisi ini patut kita sengkuyung bersama. Yang selalu saya sampaikan yaitu 3 pilar. 3 pilar itu ada pemerintah, ada swasta, stakeholder swasta, sama seniman itu sendiri. Nah, berkolaborasilah, mari kita bersama-sama gitu menjunjung kesenian ini, terutama ludruk yang ibaratnya udah mengkis-mengkis ini kita angkat kembali. Kita angkat kembali, kita carikan solusi cara gimana supaya diminati lagi oleh masyarakat.